Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu tempo Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pintu masjid. Di situ beliau melihat setan berada di sisi pintu masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka setan itu menjawab, "Saya hendak masuk masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai iblis, kenapa kamu bukannya takut pada orang yang sedang sholat, padahal dia dalam keadaan ibadah dan bermunajat pada Tuhannya, dan justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal ia dalam posisi tak sadar?" Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim atau pandai." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sulaiman pernah diberi pilihan antara memilih ilmu dan kekuasaan. Lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya, Nabi Sulaiman diberi ilmu sekaligus kekuasaan. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkannya jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." Hadis di atas mengisyaratkan betapa agama Islam begitu memuliakan, mengutamakan dan menghargai orang yang berilmu pengetahuan, bahkan melebihi keutamaannya orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Menjadi jelas pula bahwa dalam agama Islam, menuntut ilmu dan mengembangkan budaya ilmiah itu termasuk bagian dari ibadah, juga merupakan tuntutan agama. Jadi tidak semata desakan kebutuhan zaman atau tuntutan dari institusi negara. Itulah kunci mengapa dahulu pada masa kegemilangan peradaban Islam, banyak lahir ilmuwan-ilmuwan besar muslim yang sumbangsihnya telah diakui dunia dalam banyak cabang keilmuan. Mereka menekuni disiplin keilmuan atas motif ajaran Islam, bukan tuntutan negara atau daulah waktu itu. Begitu peduli dan perhatiannya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, banyak pula ayat Al-Quran memberi dorongan dan motivasi agar seseorang mencintai ilmu. Di antaranya ayat itu, yakni samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Tak hanya itu, Al-Quran sendiri mengajarkan umat manusia berdoa kepada Tuhannya agar senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku." Dari ayat yang lain Allah juga berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Berjibunnya apresiasi, penghargaan dan dorongan yang bersumber baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sebagaimana di atas, semestinya membuat kaum muslim pada saat ini, khususnya yang masih berstatus mahasiswa, pelajar dan santri, bisa lebih giat dan tekun lagi dalam mempelajari suatu ilmu dan mengembangkan tradisi ilmiah. Pun menyadarkan bahwa menurut pandangan Islam, kegiatan dan aktivitas belajar dan menuntut ilmu baik di lembaga pendidikan formal atau non-formal yang ditempuh oleh seorang muslim, orientasinya tidak melulu mengejar ijazah, gelar dan jabatan tertentu, melainkan perlu diinsyafi pula bahwa pelajar itu merupakan kewajiban tiap muslim dalam upaya mentaati perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.